Yang minat komponen speaker murah-murah bisa kirim ke seluruh Indonesia. Langsung saja di WA, nomor WA-nya ada di video ini. Yang neodymium juga ada ya, langsung di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Mau membahas perakitan power amplifier dengan suara jernih, tidak ada noise. Sebelumnya kita review dulu ya apa saja yang dipakai pada power kali ini ya. Power kali ini adalah menggunakan driver MCRD V2. Dan power ini menggunakan transistor final Toshiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 set. Nah, ini menggunakan trafo nanti 40 ampere ya. Oke, kita menggunakan soft start, menggunakan speaker protector, menggunakan elko 8 unit atau 8 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggunakan diodanya 2 ya. Menggunakan fan AC seperti biasa, karena kita biasanya sering sekali menggunakan fan AC. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat buat teman-temanku semua, yaitu bagaimana cara merakit power amplifier dengan cara bening, khususnya driver power MCRD ini ya. Karena driver power MCRD ini sangat sensitif sekali dengan noise ya, atau dengan dengung. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, diantaranya ada langkah yang pertama, satu. Nah, ini kabel input, kita pilih kabel input yang bagus. Jadi kita menggunakan kabel yang kulitnya double ini ya dulu, kulitnya double sama aluminium. Nah, kita menggunakan merek ini dulu, Makita kabel. Kita menggunakan merek Makita kabel ya. Ini kabel matte ya dulu. Nah, itu langkah yang pertama, kita harus pilih kabel input yang bagus. Nah, dalam hal ini kita pilih Makita kabel. Banyak kabel head kayak gini, kabel signal kayak gini yang dijual di pasaran. Banyak sekali yang bening, banyak sekali yang warna coklat, ada yang warna hitam juga, ada yang mereknya Kanare, ada yang mereknya Makita. Pokoknya pilih yang double grounding ya. Jadi groundingnya itu ada yang serabut, dan setelah serabut groundingnya itu mengelilingi kabel intinya ya. Ini kita harus memposisikan kabel input ini. Itu harus kita setel. Kita bisa taruh di sini, atau kita bisa taruh di sini, atau kita bisa silangkan ke sini, karena kabel ini bisa kena induksi trafo, dan induksi trafo itu tidak bisa kita tebak larinya kemana, larinya ke arah belakang, arah ke samping, atau arah ke depan. Nah, ini kalau kena induksi trafo maka yang terjadi akan dengung. Jadi ini kita setting di akhir perakitan, jadi bisa kita pindah ke depan final atau ke belakang final. Nah, terus ada kabel untuk pelindung aluminiumnya itu yang bagus. Yang pertama ini pilih kabel yang bagus. Yang kedua, ini body potensio dulu. Ini body potensio ini harus dijamper dengan bodinya panel depan. Dan panel depan ini langsung berhubungan dengan bodi depan ini, bodi depan ini. Oke, itu yang kedua itu, ini harus dijamper kayak gini. Yang ketiga dulur, nah di sini yang kabel warna kuning ini groundnya colokan input channel B, di jumper langsung dengan grounding colokan input channel A. Karena biasanya dengung itu bereaksi setelah dua-duanya ini dicolokin input langsung disambung ke aksesoris atau sambung ke HP. Biasanya akan bereaksi.
Kalau dicabut satu bening, kalau dicolokin dua-duanya dengung. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi itu. Nah, itu langkah itu harus ya dulur, harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu pilih kabel yang bagus. Langkah yang kedua adalah body potensio di grounding. Dan langkah ketiga adalah grounding input di jumper dengan grounding input A dan B. Terus ini yang ke bawah ini larinya ke bodinya ini dulu, ke bodinya box. Jadi body box itu, ini body box ini disambung groundingnya itu dari input, sama body box ini disambung langsungnya dari body potensio ini. Jadi nanti akan kita terangkan larangan-larangan atau hal yang harus dihindari pada perakitan power. Di antaranya adalah body box ini di grounding sama CT-nya di PSU, itu enggak boleh. Terus CT-nya power disambung langsung sama body box, itu enggak boleh. Larangan yang kedua lagi, lampu LED. Lampu LED ini kan dia membutuhkan plus dan ground. Nah, jangan sekali-kali groundnya ini disambung langsung ke body atau disambung langsung ke bagian input. Nah, itu diantara larang-larangannya. Nah, kita bicara masalah yang harus kita lakukan atau langkah-langkahnya. Nah, yang keempat sekarang masalah groundingnya driver ini. Grounding driver 1 dan grounding driver 2. Jadi channel A dan channel B. Ini groundingnya dipasang grounding dari PSU salah satu saja. Dari PSU ini atau driver ini dia kan butuh grounding. Nah, dia disambung grounding ke PSU ini, itu salah satu aja. Kalau groundingnya yang dipasang yang ini, berarti yang ini nggak usah dipasang grounding dari PSU. Jadi dari PSU ini di jumper ke grounding sini saja, yang sini nggak usah. Itu langkah yang keempat. Grounding ini kan dia butuh grounding. Nah, dia groundingnya nanti dari input yang ini. Nah, ini kan pada akhirnya yang kuning ini pada akhirnya akan lari ke sini juga. Jadi tetap connect groundingnya ini namanya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, jauhkan driver dengan transistor final. Driver ini nggak boleh dekat dengan transistor. Jadi tiangnya ini harus jauh. Berpengaruh sekali. Yang keenam, jauhkan driver ini pada trapo. Jadi di sini akan ada trapo nanti. Di sini akan ada trapo, jadi drivernya di sini jauh. Jadi jangan meletakkan driver di sini. Drivernya harus ditaruh di sini. Yang ketujuh, kalau masih ada dengung atau masih ada ngemprek atau masih ada gangguan entah suara dudut-dudut atau cuit-cuit, bolak-balik driver ini. Driver ini bisa dibalik. Tadinya menghadap ke sini, dibalik ke sini. Yang sebelah sini tadinya menghadap ke sini, bisa dibalik menghadap ke sini. Oke, lanjut yang ke-8. Groundnya speaker harus langsung ke PSU dan bagian PSU harus sentral jadi satu. Groundnya ada di mana, titiknya jadi satu di situ. Jadi nggak boleh groundingnya ada di sini, yang lain ada di sini, yang lain ada di sini, yang lain ada di sini, kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi harus di satu titik groundingnya. Yang ke-9, kita harus menggunakan fan AC. Jadi sebisa mungkin fan-nya kita harus AC. Supaya apa? Supaya lebih jernih lagi. Yang ke-10 yang terakhir. Ini driver biasanya groundingnya kan ada di sini. Nih grounding. Sama di sini juga ada grounding input. Nah, kadang ini berpengaruh juga tuh antara kita sambung grounding di input dan kita sambung grounding di tempatnya. Jadi kita setting aja. Kalau disambung di tempatnya, di sini ada tulisan grounding kok masih dengung, nah, kita sambung di grounding bagian input. Nah, ini akan berpengaruh juga. Nah, larangan-larangannya diantaranya adalah yang pertama, lighting lampu LED ini harus berdiri sendiri. Masalah pengkabelannya, kalau dia butuh positif ya kita harus ngambil langsung dari PSU. Kalau dia butuh arus ground ya kita harus ngambil langsung dari PSU. Jangan groundnya di jumper ke potensio atau jangan
kita gabung ke groundnya bodi depan, itu nggak boleh. Terus selanjutnya, larangan yang selanjutnya adalah jangan mengonek grounding body ke groundingnya PSU, karena itu riskan dengung. Oke, mungkin itu saja ya dulur. Kurang dan lebihnya mohon maaf, silahkan mencoba, silahkan mempraktekkan. Terus yang ke-12